Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Saya akan mengulas mengenai gimana caranya menulis suatu latar belakang dalam penelitian atau tulisan ilmiah. Sebelumnya sudah menjelaskan mengenai cara menemukan tema dan juga gimana per isu atau permasalahan penelitian kalian itu menarik dan penting. Dan video kali ini merupakan lanjutan ketika kalian sudah mempunyai isu permasalahan yang menarik, lalu bisa menentukan tema dan judulnya, kalian perlu mengetahui ketika menulis latar belakang itu juga ada rumusan atau caranya agar latar belakang kalian itu menarik dan cara berpikirnya itu runtut. Seperti itu. Silakan disimak video kali ini sangat berguna atau bermanfaat untuk para mahasiswa yang sedang mulai menyusun proposal skripsi atau tugas akhir. Seperti itu. Oke, saya membagi cara menyusun latar belakang itu ada dua model. Yang pertama, model ketupat, alur ketupat. Kalian bisa bayangkan gimana ketupat bentuknya, atau ini aja, bayangkan bentuk layang-layang. Layang-layang kan bentuknya seperti itu. Nah, itu juga bisa menjadi acuan ketika menulis latar belakang. Gimana maksudnya? Nah, ini maksudnya. Yang pertama, layang-layang itu kan ujungnya lancip ya. Nah, ujung yang lancip itu yang dimaksud dalam latar belakang ini adalah uraian mengenai topik khusus yang itu secara umum yang diawali dari tesis statement. Contohnya ya, saya akan mencontohkan langsung, itu juga sudah saya sampaikan di slide. Contohnya mengenai tema kebebasan beragama dalam tafsir Kementerian Agama. Uraian topik khusus secara umum dimulai dari statement, itu contohnya mengenai tesis statement fenomena yang terjadi atau tentang gambaran umum yang berkaitan tentang kebebasan dalam Al-Quran dan tafsir. Nah, yang perlu kalian uraikan di awal ketika alur ketupat, paragraf-paragraf awal itu mengenai gimana Al-Quran dan tafsir berbicara mengenai kebebasan. Ya, tentang kebebasan, tentang sehingga berkaitan tentang perbedaan pendapat, lalu juga perbedaan keyakinan dan sebagainya. Yang ini tidak harus berkaitan mengenai kebebasan beragama, akan tetapi segala hal yang berkaitan mengenai kebebasan, kira-kira Quran dan tafsir itu gimana memanai makna dari kebebasan itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud tentang topik khusus tapi secara umum. Khususnya tentang kebebasan, umumnya adalah belum masuk ke kebebasan beragama. Itu yang harus kalian ulas di paragraf-paragraf paling awal di latar belakang. Nah, akan tetapi diingat, meskipun di sini kan poinnya ada 4 ya, tapi kalian menulisnya ya tidak 4 paragraf. Ini sebagai poin-poin runtutan bahasannya, sehingga paragraf mengenai uraian topik khusus yang diulas secara umum itu tidak harus 1 paragraf, bisa kalian uraikan dalam bentuk 2 paragraf atau 3 paragraf. Itu sudah cukup. Tidak usah terlalu banyak-banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit, jangan hanya 1 paragraf yang isinya cuma 5 baris. Nah, kalau bisa diuraikan dalam 2 paragraf itu sudah cukup. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang uraian konsep teori paradigma yang berhubungan dengan topik. Nah, ini mulai masuk karena mulai
mulai melebar sedikit. Tadi kan sudah yang khusus tentang kebebasan saja. Nah, ini sekarang berkaitan tentang konsepnya, konsep secara umum yang pernah atau teori paradigma secara umum mengenai tema tersebut yang pernah berkembang, uraian yang pernah berkembang yang bisa didapatkan dalam buku-buku atau kitab-kitab atau bacaan-bacaan artikel dan sebagainya. Nah, itu saya contohkan, uraikan mengenai apa itu kebebasan beragama menurut teori yang pernah disampaikan oleh para tokoh. Ya, misalkan kalian mengungkapkan tentang teori kebebasan beragama dari pendapatnya Nurholis Majid, lalu juga kalian sampaikan pendapatnya Gus Dur, lalu juga bisa kalian sampaikan pendapatnya siapa lagi? Misalkan Prof. Amin Abdullah. Nah, sehingga kalian mendapatkan makna atau permasalahan mengenai kebebasan beragama itu sudah banyak konsep atau teori dari tokoh-tokoh yang konsen dalam kajian agama itu sudah pernah mengungkapkan atau menjelaskan mengenai itu. Nah, itu kalian sampaikan dulu. Ya, kalian sampaikan dulu. Kemudian yang ketiga adalah uraikan mengenai fenomena atau kasus dari topik permasalahan kalian sesuai judul yang kalian angkat. Contohnya tentang tema atau judul yang tadi itu coba uraikan mengenai problematika tafsir mengenai tentang kebebasan beragama. Kalau judulnya tentang kebebasan beragama dalam tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, nah di poin yang ketiga ini belum masuk ke tafsir Kementerian Agama, akan tetapi sampaikan problematika penafsiran-penafsiran dari para mufasir atau para tokoh-tokoh yang lain selain tafsir Kementerian Agama. Itu. Nah, ini sebagai perbandingan awal. Kira-kira perbedaan antara penafsiran di Kementerian Agama dengan penafsiran dari mufasir-mufasir di kitab-kitab yang lain itu seperti apa. Nah, itu perlu kalian sampaikan di latar belakang. Dan poin yang terakhir, yang keempat, mengkerucut lagi, baru masuk di dalam tafsir Kementerian Agama mengenai kebebasan beragama itu menimbulkan permasalahan yang seperti apa, penafsiran yang seperti apa yang diangkat sehingga topik kalian itu menarik dan penting untuk diulas seperti itu. Nah, ini kan berkaitan untuk policy ya. Kalau di video sebelumnya saya pernah menjelaskan isu menarik dan penting itu coba petakan masuk ke pure akademik atau policy. Nah, kalau saya bisa memetakan tema ini bisa masuk ke policy karena wacana publik mengenai kebebasan beragama itu masih butuh banyak solusi karena masih banyak permasalahan-permasalahan di masyarakat di daerah-daerah tertentu, tingkat toleransi antar agama itu masih minim seperti itu. Nah, di poin terakhir ini jelaskan kenapa kok perlu melakukan penelitian tentang kebebasan beragama utamanya dalam tafsir Kementerian Agama. Ada permasalahan apa di tafsir Kementerian Agama sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Nah, itu harus diulas paling akhir, di bahasan paling akhir. Ya kira-kira 3 atau 2 paragraf paling akhir seperti itu. Nah, kalau kalian bisa menyusun dalam bentuk seperti alur ketupat atau layang-layang tadi, maka orang yang membaca dari tulisan latar belakang kalian itu tidak bingung. Karena cara berpikirnya runtut dan logis seperti itu. Oke, itu model yang pertama. Model yang kedua yaitu bentuk alur segitiga. Segitiga terbalik kalau saya bilang. Bentuknya segitiga dibalik seperti itu. Yang harus diungkap itu yang pertama tentang teori atau fakta
teori secara umum. Yang kedua adalah fakta. Yang ketiga adalah data. Contohnya, contohnya ini berbicara mengenai demokrasi ya. Temanya tentang permasalahan demokrasi. Latar belakang yang perlu diulas itu yang berkaitan tentang teori. Nah, tesis statement tentang gagasan demokrasi secara umum kayak gimana? Pengertian tentang demokrasi, lalu konsep demokrasi yang pernah berkembang itu seperti apa? Nah, itu ungkapkan dulu. Uraikan dulu. Lalu bahasan berikutnya yang berkaitan tentang fakta. Kira-kira yang permasalahan tentang demokrasi faktanya seperti apa? Nah, itu saya contohkan. Dalam penafsiran demokrasi yang pernah dilontarkan oleh Cak Nur atau Nurholis Majid, pernah menjelaskan, memaparkan mengenai demokrasi yang seharusnya digunakan atau demokrasi yang menjadi acuan di Indonesia yang perlu dijadikan pegangan itu seperti apa. Nah, itu baru kalian menguraikan faktanya itu kayak gimana mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia utamanya. Baik bisa itu diambil dari tokoh-tokoh tertentu atau dari fakta permasalahan demokrasi yang ada di pemerintahan dan sebagainya. Itu ya. Lalu poin yang ketiga baru masuk ke datanya. Contohnya yaitu masuk ke permasalahan yang diangkat itu bagian aspek mananya dalam hal demokrasi tadi itu. Dari teori tentang mana demokrasi, konsep demokrasi, lalu masuk ke fakta permasalahan demokrasi di era sekarang menurut para tokoh dan faktanya di masyarakat, di publik itu seperti apa, baru masuk kira-kira aspek demokrasi yang mana atau aspek yang bagian mana yang peneliti ungkap atau ingin peneliti lakukan mencari jawaban atau solusi mengenai permasalahan demokrasi itu dari sisi mana? Karena demokrasi kan umum ya maknanya kan besar sekali. Nah, nggak mungkin peneliti itu melakukan penelitian secara umum atau secara terlalu luas, nanti malah tidak fokus. Nah, sehingga kalian perlu memetakan bagian demokrasi mana yang ingin kalian perdalam untuk dijadikan objek penelitian seperti itu. Dan kenapa, dan di akhir ini, poin akhir ini juga sampaikan, kenapa kok aspek demokrasi tersebut, misalkan mengenai kebebasan berpendapat di era sekarang. Nah, kira-kira kenapa kok objek itu menarik untuk diangkat? Nah, selama ini misalkan kebebasan berpendapat di media sosial, nah itu kan sekarang sudah ada UU ITE ya, sehingga tidak bisa semena-mena masyarakat itu melontarkan pendapat-pendapat yang bisa menyinggung atau menjadi permasalahan bagi publik maupun antar orang per orang. Nah, itu bisa di meja hijaukan. Nah, kira-kira kalau kalian mengangkat itu, gimana bentuk demokrasi mengenai kebebasan berpendapat di era sekarang seperti apa? Nah, itu jelaskan di pembahasan latar belakang paling akhir, di paragraf paling akhir, 3 atau 2 paragraf seperti itu. Nah, kalau itu kalian berarti menjelaskan, menguraikan latar belakang dalam bentuk segitiga terbalik. Dua model ini sama aja ya, kalian bisa bebas memilih antara model ketupat atau segitiga terbalik, itu tergantung selera dari masing-masing orang. Ada yang lebih suka layang-layang atau ketupat, ada juga yang lebih suka bentuknya segitiga terbalik. Itu tidak ada permasalahan. Yang menjadi masalah adalah ketika kalian meloncat-loncat bahasanya. Yang pertama sudah bahas tentang datanya atau permasalahan yang kalian angkat, lalu baru masuk ke konsep teori secara umumnya, lalu masuk lagi ke permasalahan khususnya. Nah, ini kan orang membaca itu sehingga diajak berpikir yang loncat-loncat juga, tidak runtut. Semoga memberikan manfaat buat kalian yang sedang mulai menyusun proposal skripsi atau tugas akhir. Apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi referensi buat kalian untuk menulis latar belakang. Sekian dari saya.
Ketemu lagi di video selanjutnya yang berkaitan dengan tema-tema penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.